Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat malam dimanapun saudara-saudaraku berada. Kita coba mengkonstruksikan apa yang terkait dengan sebuah hal yang sangat fenomenal terkait dengan konstitusi ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 nomor 22E terkait bagaimana pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali dengan asas bebas, jurdil, adil, dan lain sebagainya. Nah, itu asas kepemiluan. Setelah itu dari zaman pemilu pertama, kalau nggak salah itu tahun 1947 ya kan, 48 kalau nggak salah, 48 sampai di pemilu 2024 sekarang, artinya sudah melewati berapa dekade, yaitu di Orde Lama, kemudian di Orde Baru, lalu kemudian hasil dari buah reformasi itu kemudian masuklah di era reformasi sekarang, yang tentu kemudian yang dijadikan sebuah diskusi ya bagi para aktivis hukum dan elit ya, ketika pada saat momentum ya kan pemilihan di 2024 yang kemudian ujungnya hari ini itu digugat di pengadilan atau di Mahkamah ya Konstitusi. Tentu kemudian kita sangat ma'fum sekali ya bagaimana kaitan dengan posita, lalu kemudian petitum baik itu dari 01 selaku pemohon, lalu kemudian bagaimana bantahan-bantahan atau argumen dari 02, lalu kemudian selaku pemohon kedua yaitu 03 yang tentu kemudian membicarakan bagaimana mekanisme, lalu bagaimana yurisdiksi negara dalam hal ini ya kan, untuk memberikan dukungan atau proteksi terhadap pelaksanaannya pemilu atau pesta rakyat di tahun 2024. Nah, kemudian inilah menjadi satu persoalan yang kemudian muncul di berbagai argumentasi, asumsi ya atau prejudice ya kan, yang saling mengklaim dan saling menjudge, sehingga kemudian ujung dari persoalan itu sehingga hari ini telah dilaksanakan atau dilakukan yaitu pemeriksaan ya kan, sedang dilakukan pemeriksaan mengadili, dan kan mungkin nanti selama 14 hari itu adalah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu apa korelasinya atau substansi yang saya mau narasikan? Kalau kita melihat eskalasi yang tentu kemudian yang yang dijadikan sebagai dasar positahnya di antara para pihak tadi, baik itu pemohon, termohon, lalu kemudian pihak terkait juga dalam hal ini yaitu sebagai penyelenggara ya kan, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu KPU, Bawaslu, dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang mau kita dudukan, kita sebagai seorang hukum ya kan, tentu ini menjadi satu instrumen dengan keilmuan, baik itu secara menganalisis ya dari akademis ya kan, lalu kemudian dari
praktek-praktek yang kemudian yang selama ini menjadi satu satu deskripsi, ya kan, apa yang dilakukan ketika pada saat di tahun 2019 2024 ya, dulu pemilu itu, sehingga kemudian ini menjadi satu gambaran yang kemudian hari ini diangkat gitu, Pak. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu nomor 23 tahun 2003, lalu kemudian itu dirubah yaitu kalau nggak salah nomor 8 tahun 2011, ya kan? Sebagai hukum acara di MK atau hukum acara Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibatasi 14 hari, ya kan. Ini sangat waktu yang sangat pendek menurut saya. Nah, kemudian memang ketika dilakukan bagaimana untuk menyampaikan pandangan-pandangan hukumnya yang terkait dengan persoalan berjalannya pemilu, ya kan. Kemudian ada juga itu bantahan-bantahan dari pihak yang berkorelasi dengan kepentingan hukum tersebut. Nah, saya melihat dengan batas waktu yang telah ditentukan itu, kemudian berbagai argumen atau pendapat para ahli atau baik itu saksi ahli, saksi fakta, ya kan. Nah, kalau kita mau konstruksikan, tentu kita tidak bisa membaca, ya kan, menurut perspektif kita, artinya dengan keilmuan yang tentu kemudian kita adopsi. Karena bagaimanapun perkembangan hukum itu, ya, karena bagaimanapun yang kita adopsi itu adalah hukum klasik dan hukum modern, yang kemudian hukum modern ini atau hukum kekinian ini tentu saja bagaimana mengadopsi, ya kan, kondisi, ya, masyarakat, moral, etik dan lain sebagainya, ya kan. Tentu ini juga menjadi satu dasar argumen, ya kan, ketika menyampaikan pendapat, sehingga kemudian hakim akan mendengarkan pendapat-pendapat itu, kemudian nanti akan dijadikan sebagai rujukan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang sedang berjalan hari ini di Mahkamah Konstitusi. Yang menarik menurut saya, secara pribadi saya sebagai orang Timur, ya, dalam hal ini yang tentu saja teman-teman memberikan satu pandangan-pandangan politik atau pandangan-pandangan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang hari ini, gitu kan, sehingga ini menjadi satu melahirkan multitafsir, ya, terkait dengan norma-norma yang baik itu terkait dengan undang-undang kepemiluan, ya kan, lalu kemudian undang-undang MK, sejauh mana MK mengambil sebuah fungsi konstitusinya dalam rangka untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan yang sedang hari ini diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Ada juga berbagai pendapat, perspektif, ya kan, bahwa hakim konstitusi itu tidak hanya berpikir dalam pendekatan tekstual, tapi harus lebih jauh juga ke pendekatan kontekstual. Nah, kalau kita melihat itu, maka tentu substansinya, walaupun secara normatif atau legisme hukum dijalankan, nah kemudian juga harus diperhatikan juga bagaimana keadilannya, bagaimana filosofinya, ya kan, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang berdasarkan konstitusi, sehingga kemudian masyarakat itu merasa nyaman, merasa melaksanakan kewajiban dan haknya terhadap bangsa ini. Nah, kemudian diberikan oleh undang-undang undang-undang dasar, ya, 45 itu, undang-undang nomor 22E
ya kemudian pemilu itu 5 tahun sekali. Nah, ini menjadi sebuah kunci, ya kan, agar bagaimana pabrik itu mengharapkan pemimpin-pemimpinnya yang ke depan itu dalam rangka untuk membawa ya perahu yang sangat besar itu adalah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Artinya yang berpikir, lalu kemudian bagaimana sejauh mana keberpihakannya dan lain sebagainya. Nah, itu tentu kemudian yang kalau kita mau kembali kepada konstitusi, bagaimana poinnya itu mensejahterakan masyarakat, lalu melindungi masyarakat, melindungi rakyat Indonesia. Artinya dengan instrumen itu, pemilu 5 tahun sekali itu, sehingga kemudian diberikan satu harapan bagi publik. Itu sebetulnya kata kunci dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang kepemiluan, dalam rangka untuk memilih, ya kan, figur-figur yang punya integritas, figur-figur yang punya kepedulian terhadap publik ini dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara. Cuman persoalannya menurut perspektif saya, sampai kapan kita ini bisa selesai dalam konteks diskusi semacam ini, ya kan, di ruang-ruang kosong, ya kan, selalu memberikan satu pandangan-pandangan yang ya menurut saya adalah pendapat-pendapat yang kontradiktif, ya kan, sehingga bagaimana masyarakat ini terkadang ya berpikirnya ya tidak konsisten gitu kan, karena bagaimanapun berbagai macam pendapat ahli dan lain sebagainya memberikan pandangan-pandangan hukumnya, sehingga ini akan mempengaruhi juga secara keilmuan gitu kan. Nah, sehingga kemudian kalau kita masuk dalam konteks itu, pemilu ini sudah berjalan, lalu kemudian pemilu ini sudah menghasilkan, ya kan, di antara 3 pasangan itu kemudian secara undang-undang maka diumumkan resmi oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah 02. Nah, kemudian memang ya kira-kira bagaimana dari pihak lain 01 dan 03? Ya tentu saja dinamika politik, dinamika negara yang berdemokrasi itu untuk memberikan satu pandangan-pandangan, ada yang tidak puas, ada yang puas, ya kan. Lalu kemudian dalam pelaksanaan kepemiluan itu tidak serta semua seperti apa yang kita harapkan, bahwa itu berjalan seperti apa yang kita harapkan. Tentu saja di mana-mana ada kekurangan dan lain sebagainya. Nah, tentu ini sebuah konsekuensi, ya kan, dalam era negara demokrasi, ya kan, itu sebetulnya yang harus kita pikirkan. Lalu kemudian terkait dengan yang selalu dibahas atau didengungkan pendapat-pendapat hukum yang disampaikan, baik itu saksi fakta maupun itu saksi ahli, yang kemudian dari pihak pemohon maupun termohon, bahkan para pihak, ya kan, selalu mendengungkan itu gitu kan. Padahal keputusan 90 itu sudah berdasarkan konstitusi, ya, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah sudah konstitusional. Meskipun di antara hakim itu secara pengalaman keilmuannya, pendapat hukumnya dan lain sebagainya ada yang berbeda, ya kan, ada yang berbeda. Tentu kemudian itu hal yang wajar, ya kan. Tidak semua orang hukum itu, ya kan, semuanya pendapatnya sama, pasti berbeda pendapat hukumnya. Nah, tapi tentu kemudian ini bukan menjadi satu persoalan, ya kan, yang dijadikan diskusi yang kemudian ini berlarut-larut gitu. Artinya konklusi dari apa yang menjadi pembahasan atau fenomena yang terjadi hari ini, bahwa tidak bisa dibantahkan lagi bahwa keputusan itu adalah sah, ya kan, final dan in banding. Jadi tidak ada lagi menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi itu nomor 8, ya, tahun 2011 itu tidak lagi ada upaya-upaya hukum final, gitu kan.
Jadi sekarang kita mau persoalkan atau mempermasalahkan siapa? Ya kan? Lalu kemudian kita sebut-sebut nama, misalnya mohon maaf bukan karena satu daerah dan lain sebagainya, ya kan? Kebetulan pada saat itu Pak Anwar Usman sebagai kapasitas sebagai ketua MK, yang kebetulan dia lahir, ya kan, di Indonesia Timur, ya kan? Bukan berarti saya juga orang yang sana lalu kemudian saya membela itu, bukan itu. Tapi kalau kita udah masuk kepada ranah-ranah privat, secara pribadi, karena sementara apa yang disampaikan oleh dia itu berdasarkan lembaga yang diatur oleh negara, diaturkan oleh undang-undang dan norma, maka apapun keputusan, dan itu bukan keputusan sendiri, dan keputusan itu diadopsi berbagai 8 hakim dan 9 hakim ketua. Apa yang jadi permasalahan? Nah, meskipun hari ini boleh nggak kita permasalahkan? Silakan saja, itu dinamika. Boleh nggak kita hari ini sedang sekarang dibuka ruang oleh undang-undang, dibuka ruang oleh konstitusi, ya silakan. Yang tidak untuk meluruskan, untuk mengklarifikasikan persoalan-persoalan berjalannya ya pemilu itu yang tidak jurdil, ya silakan, pintunya konstitusi, ya kan. Bahkan hari ini sangat luar biasa kalau dibandingkan 2019, ya kan, menurut pendapat saya hakim ini sudah lebih kontekstual. Ya kan? Artinya dia tidak hanya membicarakan pendekatan prosedural, tapi pendekatannya itu udah lebih kepada hal-hal yang substansial, ya kan? Jadi ini kan bukan ruang, ya meskipun ada yang lorong juga kan, bahwa ada mengatakan bahwa MK itu hanya mempertimbangkan adalah seperti kalkulator dan lain sebagainya, hanya sekedar hitung-hitungan. Tidak, ya kan? Bahkan hari ini sangat progresnya, dia mengundang nanti hari Jumat dipanggil itu lembaga negara, ya menteri-menterinya. Ada 4 menteri untuk dimintai pendapat, dan ini dibutuhkan oleh majelis hakim. Meskipun ada yang mendukung, ada yang tidak, ya terkait dengan keterangan dari 4 menteri itu. Tapi majelis hakim sangat membutuhkan itu agar bagaimana untuk terbantukan dalam ketika nanti pada saat mengambil pertimbangan hukumnya. Nah itu sangat luar biasa, artinya sangat progresif ini, gitu kan. Oleh karena itu boleh-boleh saja, tapi jangan juga kita jangan lupakan juga apa yang dilakukan selama ini, ya kan, baik oleh Presiden Jokowi, ya kan, baik oleh menteri-menterinya, ya kan, ya kita harus juga dong memberikan satu motivasi dan spirit apa yang dilaksanakan juga selama ini. Artinya manusia tidak ada yang sempurna, ada kelemahan, ada kekurangan. Kalau kita mau flashback belakang bagaimana presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, semua punya karakteristik gitu kan. Ada ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, tapi sampai kapan kita bicara kekurangan dan kelebihan ini tidak akan selesai. Maka oleh karena itu, maka berhentilah, karena ini sudah diberikan ruang, ya kan, oleh konstitusi, ya kan. Ketika itu merasa tidak puas dan lain sebagainya, maka inilah pintunya, instrumennya. Nah, kemudian ini sedang berjalan selama 14 hari. Ya, ini akan terus. Nah, kemudian bagaimana nanti diputuskan? Saya tidak bisa mendahulukan bagaimana nanti keputusan atau pertimbangan majelis hakim. Ya kan, majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Bisa aja yang lebih dominasi itu menerima, ya kan, menerima bahwa 02 tetap menjadi pemenang. Ada juga yang mungkin menurut pendapat hukumnya dengan berdasarkan teori, berdasarkan asas hukumnya, konstitusi, yaitu hak daripada mereka, ya kan, pendapat hukumnya itu. Jadi tidak semua itu harus sama, pasti ada perbedaan-perbedaan, tapi bukan menjadi tujuannya itu pada saat hasilnya itu kemudian mereka jadi gontok-gontokan. Nah, oleh karena itu bangsa hari ini bagi kita dewasakan, ya kan, kembali kepada bagaimana untuk mencerdaskan. Nah, catatan kita hari ini menjadi PR kita bersama, bagaimana nanti pemilu nanti 2029, ya kan, agar kita pikirkan bersama kaitan dengan instrumen-instrumennya. Ya hari ini sudah mulai, ya kan, aktivis ya terutama ya ahli tata negara, ya kan, ahli hukum pidana dan lain sebagainya, politik, DPR nanti dibahas, diskusikan apa menjadi satu persoalan-persoalan yang hari ini
menjadi satu isu, ya kemudian ini nanti dibicarakan, dibahas nanti di legislatif, yaitu DPR yang baru nanti. Nah mungkin itu menurut saya. Oleh karena itu poinnya hari ini kita jangan menjudge, mengklaim dan lain sebagainya. Oke, kita percayakan kepada lembaga konstitusi, ya Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan amanat Undang-Undang Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Hanya itu menurut saya. Terima kasih saudara-saudara, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.